penculikan makhluk gaib terhadap manusia atau alam siluman. Pada tahun 1998 pernah ada orang hilang di daerah sekitar sini, yaitu oleh makhluk halus atau makhluk gaib dengan tujuan ingin diadopsi sebagai anak atau penerus, juga buat terus ternak di alam gaib atau di alam dedemit. Kerajaan jin yang ada di daerah sini yaitu kerajaan jin yang dulu ditaklukkan oleh Mas Hanafi Jaha. Mas Hanafi Jaha itu punya istri dari bangsa jin dan juga punya anak buah dari bangsa jin banyak di daerah sini. Bahkan sampai di kerajaan sendiri, yaitu kerajaan jin Pasir Masigit. Kisah banyak orang hilang di daerah sini tuh sampai sekarang raib, seperti ditelan bumi gitu. Belum pernah ada yang pulang. Hilangnya niku wonten wenten wujude, berarti mayite ten wenten lho. Boten wenten mayite, jadi dibawa sama jasadnya ke pegunungan atau bahasa Jawa. Itu tujuannya buat ini, ada yang buat ini, buat apa tuh? Buat menantu juga ada ya. Juga buat ngurusin ternak ada. Terus buat orang, kalau orang mandul mah jin yang nggak punya anak lah, kesepian gitu, buat teman ada. Nah, daerah sini tuh emang sedikit agak sangat ya, agak angker lah kata bahasa Indonesianya atau nasionalnya. Terus harus banyak-banyak kalau di daerah sini kita tuh pikiran jangan meleng atau jangan melambiar atau ngelantur. Harus banyak baca-baca istighfar atau harus banyak mengucapkan asma-asma Allah, karena yang namanya jin, setan, siluman-siluman berkayangan, kalau orangnya eling, kalau orangnya ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak bisa dibawa. Apalagi orangnya beriman kuat, nggak bisa dibawa secara gelondongan atau digoda, nggak bakalan bisa. Hasil penalaranipun saking batin nek Kilodra niku pripun niku nek sampai sakniki wontene teng pundi? Saniki wontene ana ing alam gaib daerah Pasir Masigit, terus daerah ini apa hutan-hutan Tamyang Hiang. Jalannya tuh antara hutan Tamyang Hiang, yaitu hutan goib. Hutan Tamyang Hiang tuh hutan goib. Saking tempat puniki niku pinten kalimeter napa perjalanan itu pinten jam? Nah, kalau di alam goib mah nggak pakai jam, pakai itu pengambilannya aja. Pengambilan orang kayak gitu mungkin menyerupai keluarga, baru orang bisa diambil. Kalau untuk secara langsung serem, orang pasti pingsan. Itu kan dibawa karena orangnya mau karena berupa keluarga atau berupa teman, orang yang disukai sama orang yang dibawanya lah gitu. Biasanya begitu pengambilan makhluk gaib atau penculikan makhluk gaib kepada manusia tuh. Kalau bentuknya serem, orang udah pingsan ya susah dibawa, nggak bakal bisa. Kula wau sakderenge dugi teng tempat puniki wonten penduduk ingkang membenarkan bahwa sejak tahun 1998 nggih sampai 2014 niku wonten tigang tiang niku ya. Tiang kang masih anak-anak. Yang nggih punika kan
karepe keluarga niku supaya bisa kembali kira-kirane pripun niku Kilodra. Nah, kalau kepengen bisa kembali lagi, pernah ada yang cerita nih ya tentang makhluk gaib. Orang itu kan biasanya dibawa peperangan, dibawa ngembara kemana-mana. Itu pernah ada, yaitu orang itu menceritakan tentang Sunan Ampel. Bahwa bisa keluar lagi, wahai manusia, kalau kamu bisa keluar lagi, carilah udang. Kemudian digosokkan di tangan dan di muka, maka dia akan tahu alam nyata, tahu jalan keluar. Itu pun kalau masih yang baru, kalau udah lama kan dia udah mendarah daging, istilah udah mendarah daging bangsa siluman, dia sendiri siluman berarti gitu kalau udah lama. Itu yang ngeri begitu. Kalau yang masih baru bisa pakai kayak gitu, pakai kita ilmu karomahnya Kanjeng Sunan Ampel, bisa ngeluarin orang-orang begitu. Itu pun kalau orangnya selamat gitu, artinya dibawa sama jasadnya. Kalau yang dibawa ruhnya aja atau nafsunya aja, jasadnya ditemukan mati ya susah, harusnya disempurnakan tuh mah langsung gitu. Jadi nggak kebawa kalau disempurnakan mah. Jadi kalau istilahnya mati kesarat, supaya nggak kesarat, kita baca doa-doa sempurna untuk manusia yang matinya, biar nggak kesarat. Dan setannya pun nggak bisa ngelacak, maksudnya makhluk silumannya, makhluk gaibnya. Jadi tegese niku kang jenenge makhluk gaib menika kang wonten teng kerajaan siluman niku judule niku wonten perasaan sir kalih manungsa kang nggih. Lah kang sejene berarti wonten priyogi teng mriku nembo damel kerjaan napa nggih. Ya buat ritual bangsa demit dah. Lah maksude kula niku pripun carane supaya kejadian ingkang sampun terjadi niku nggih supaya boten terulang. Supaya orang terulang kembali, orang hilang. Satu, kita harus banyak istighfar. Kedua, kita harus banyak baca tasbih. Nah, terus sholawat, 2 kalimat syahadat, Al-Fatihah sama Al-Ikhlas. Itu insya Allah, karena Al-Fatihahnya sendiri udah menyatakan itu alamnya manusia yang sejati itu di Al-Fatihah ada. Dan di dalam surat Al-Ikhlas sendiri sudah mengandung pengertian yang sangat luhur tentang keimanan yang sejati. Jadi si jin, setan, siluman-siluman berkayangan tidak bisa membawa orang itu, bahkan menyentuh aja dia akan menyapu. Makanya kita harus selalu eling beriman. Itu harusnya biar nggak terulang. Jadi kuncinya niku manungsa urip kang wonten teng alam padang niki kedah eling, kedah waspada, kedah hati-hati tur kang paling pentingnya niku sampun klepyan sareng kalimah-kalimah saking agama. Pesan saya kepada manusia agar tidak terganggu oleh makhluk-makhluk jahil atau jin yang jahil, kita harus selalu menguatkan iman kita sendiri. Insya Allah orang beriman itu tidak bakalan keganggu sama makhluk-makhluk halus. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.